Selamat pagi teman-teman semuanya, welcome back semuanya di Rest Area 89 ya, bareng saya Anjrit dan Abu Marlo tentunya ya. Teman-teman, dimana kita hanya 1 jam saja bisa lebih ya, kita mengisi gitu kan 1 jam ini agar kita selalu mempunyai pengetahuan baru ya, karena hidup ini dinamis ya, quote and quote. Silakan Oke, pertama selamat buat Kohen, YouTube-nya udah launching hari ini. Wow. Apa Jadi nama buat temen YouTube-nya? YouTube-nya namanya Mi Darren, seperti sama nama akunnya. Mi Darren, oke. Jadi yang kemarin udah nanya-nanya mau ngulang di mana, boleh juga di follow akun YouTube official ya, Koh ya, bener kan? Ntar nanya Official, dulu nih, Mi Darren. diumumin jangan-jangan akun palsu lagi. Coba tanya dulu. Mi Darren official gitu atau apa? Mi Darren aja sih. Kalau official ya, wah tuh official benar. Official, Sama kayak berarti nanti teman-teman tinggal ke YT ya. YT ya. tahu Anda ya. Masuk ke YT, tulis Mi Darren, Mi Derani ya. Mi DARR. Ini nih samalah sama ininya. Nah, MEDARREN. ya. Nanti di sana kalian akan ini ya, banyak hal yang bisa kalian pelajari dari Kohen ya, teman-teman ya. Untuk yang tidak sempat menonton live-nya terutama, oke? Oke, teman-teman, welcome back to Rest Area. Dan pagi hari ini di hari kejepit ya, sekarang banyak orang yang antara libur dan enggak, cuti bersama. Oke. Yang kemarin saya rada komplain sama pemerintah, Kang. Kenapa? Pemerintah tuh nyuruh cuti bersama, tapi nggak jelas bersama-sama siapa gitu. Kan kalau nggak punya yang dibersamai gimana ya? Udah tahu saya sendiri, Anda gimana sih? Gitu Anda gimana sih? Tuh, Nyuruh cuti bersama lagi, kan aneh ya. bersama. Tapi ya udah sih gitu. Jadi semoga di cuti bersama ini seperti biasa kita bisa belajar bareng dan langsung to the point aja, kita angkat-angkat Kang, biar seru kan. Angkat-angkat ya teman-teman ya, biar karena kemarin banyak sekali yang nggak sempet. Nah ini ada orange wedding langsung. Teman-teman silakan yang punya masalah, saya tahu Anda punya masalah ya. Naik langsung ke atas, jangan sosok suci kalau sama saya teman-teman. Naik aja ke atas, tanyakan ya, gak usah malu, santai aja ya. Terbuka aja lah gitu ya. Terbuka aja ya. Gimana nggak bisa ini, nggak bisa video, aduh. Sebentar Bu, bentar ya. Nah, bisa nggak ada pemberitahuan nggak? Simpan ya? Bukan? Iya, simpan. Simpan, betul Bu. Oh simpan, ya Allah, astagfirullahaladzim, mimpi apa ini? Astagfirullahaladzim. Apa bukan? Belum kebuka kameranya juga hari Ibu. Bisa, gimana tuh? Mimpi apa? Pada belum dilihat. Gimana Kang Anjit? Nggak pernah main Ini TikTok, saya. Nih. Ya, Mana? ini saya. Ya, ini Abu, ini Ibu. Punya Ibu klik. Ya, udah. Nanti ada gambar video yang di-scratch gitu, klik gambar video lalu simpan. Coba. Gambar video, nggak ada. Nggak ada Ibu Kang mah. itu, Kang Anjit nggak ada. Pakai Android, Salah lu. Udah nggak apa-apa pakai lah. Asia Hidayah ya Ibu ya. Aduh eta Asia-nya, zaman Asia-nya. Kang sempat pakai Asia tuh Kang. Wah, sempet atuh Sempet ya Asia-nya. ngetik ya itu Allah. per kata, tahu Kak? Ngetik per kata. Benar. Gak boleh lebih, gak Ngartos boleh abi kurang. mah, ngartos 31 per kata, gila anjar, mampu apa keren juga tapi. Silakan Bu, nggak apa-apa Bu. Ya udah. Iya, Sob, Ibu teh di mana? Warahmatullahi wabarakatuh. Saya mah di Ternate, cuma asli mah Jakarta, ikut suami di sini gitu. Kang. Oh, di Ternate. Oke. Ternate, Gimana situasi Maluku Ternate, Utara. Bu? Hujan terus, Kang Abu. Hujan terus ya. Udah lama di sana, Bu? Udah 2 tahun ikut suami di sini. Oh, oke. Ya, oke. Aduh, mimpi ya Allah, Kang Anjrit. Tiap hari Kang Anjrit saya mah nggak pernah ketinggalan. Oh gitu. Tiap hari. Ya, Ibu Kang kenalan Abang, dulu, Bu. Hari lah. Dua, Tiap hari. siapa namanya, Bu? Kalau nama saya sih Tia. Oh, Iya, nama oke. saya Tia. Cuma Punya kan saya WO kebetulan- gitu? Iya, tapi udah enggak, Kang. Oke. Jadi saya ikut suami di sini, saya tinggalin semua kegiatan-kegiatan itu dan suami ngajak bersama di sini gitu. Jadi saya menghabiskan masa-masa tua saya sama suami gitu. Emang udah tua Ibu? Udah 49. Hah?
49. 49, Ibu kemarin aja tuh yang bisnis sama saya umur 70, Ibu. Uh, Suami saya udah pensiun, jadi saya Oke. udahlah ngikut aja lah. Jadi Iya. yang saya kesibukan saya dunia yang wedding tiap hari itu saya tinggalin semua, Oh. Kang. Bu, Kenapa? boleh boleh cerita nggak Bu suka duka jadi wedding organizer gimana sih Bu? Aduh, nikmat, Kang. Nggak tidur. Orang mau pesta kita yang tegang. Oke. Oh, orang pesta kita Tegang, tegang. Kang. Oh, iya, Tegang, Kang. iya. Orang terus pesta Lagi kita mah tegang ya. Terus apalagi yang harganya murah, komplain. Aduh, pokoknya saya nggak tidur, Kang. udah pengen murah, pengen bagus gitu ya. Tegang, Kang. Pokoknya orangnya pesta kita yang tegang. Saya tanggung jawab banget. Saya tungguin sampai saya nggak tidur gitu. Oke. Hmm. Saya Oke, itu tinggalin biasa semua. ya, Bu. Itu biasa sebuah pekerjaan. Ada gak ya dalam pernikahan yang apa yang batal mungkin Ibu atau gimana? Coba ceritain yang itu. Banyak kemarin mau COVID Ah. itu. Sebelum COVID itu kan pernah DP. Ah, Ada terus? yang 15, ada yang 30. Kan kita nggak tahu bakal COVID. Uang kita pakai dong, Kang. Terus? Ya kan? Nah, akhirnya tiba-tiba Susahnya COVID. batas. Tapi tiba-tiba COVID kan. Udah masuk berapa ratus tuh uang. Tapi saya tanggung jawab. Saya balikin semua, Kang. Wah, hebat Oh, Ibu. bagus. Balikin. Keren. Ke pengantin, ibu teman saya mau dipotong. Enggak, saya nggak mau hak orang. Tetap saya balikin gitu. Wah, Oke. hebat Tetap Ibu, saya keren. balikin. Itu Keren, Bu. Kang. Makanya Keren. suami ngajakin ke penate. Makanya kemarin Nah. saya berat, Kang, sebenarnya ninggalin kegiatan itu. Tapi saya pikir kapan lagi saya mengejar itu gitu. Iya. Umur udah mau 50, udah saya ikut suami. Ikut suami di sini katanya gitu. Tinggalin utang-utang apa riba saya tinggalin. Hmm. Bu, ada nggak yang pernah nekat Bu nyewa dulu wedding organizer tapi calonnya belum ada? Ada nggak? Nekat aja dulu gitu. Siapa tahu ada nggak? Tuh agak ada tuh, Kang. Oh, nggak ada siapa tahu Ada, ya. kan gitu. Ha-ha. Oke, saya kenal Kang Abu sejak saya mau berangkat haji. Kapan haji Bu? Tahun lalu? Kemarin Kang, belum Oh, tahun oke. kemarin, belum lama. Nah, saya buka-buka YouTube. Saya kan suami saya aduh bingung. Awalnya kan saya umroh, Februari pemilu. Nah, pulang umroh tiba-tiba saya dipanggil haji tanpa antri. Hmm. Maksud suami saya, kata suami saya jangan berangkat dulu. Saya bilang kapan lagi ini? Saya bilang ini kesempatan saya, uang nggak ada gitu kan. Nah, alhamdulillah Allah mudahkan semua. Mau suami saya tuh jangan pelajarin dulu haji seperti apa gitu. Jangan berangkat aja. Nah, waktu umroh saya minta sama Allah, ya Allah panggil saya haji. Saya bilang gitu. Saya jangan umroh bolak-balik, saya haji aja. Nah, alhamdulillah dipanggil gitu. Punya uang cuma 40 juta itu Kang, tapi alhamdulillah itu dapat kumpul bisa berangkat gitu. Tapi nah pertama kali saya kenal Kang Abu, saya bingung. Kata suami saya udah ada bekal belum? Akhirnya apa? Saya buka YouTube. Nah, ketemulah YouTube Kang Abu masalah haji. Di situ saya langsung wah, Oh, gitu. ini nih yang saya cari nih. Terus Sumpah Kang, ini yang saya cari. Saya follow langsung Kang Abu. Saya cari TikToknya, saya cari YouTube-nya, semua udah saya ikutin sampai hari ini. Oke. Nah, Keren, dan keren. setiap saya dengar Kang Abu, saya deketin ke suami saya. Suami saya alhamdulillah nyantol ngikutin. Ya. Hmm. Alhamdulillah satu jalan. Jadi setiap acara saya ada HP 2. Setiap ada acara si Anjrit 2 HP. Satu HP dia di kamar, satu HP saya di depan. Jadi 2 HP. Suami saya nggak mau ketinggalan acara si Anjrit. Keren. Nggak mau ketinggalan. Keren, Bu. Pertama kan saya yang dengerin gitu kan. Awal saya deketin Terus ke ke dia, bawah dia mungkin ya suami ke ya. bawah. Diambil HP saya sama dia. Loh, orang saya lagi dengerin juga. Ya udah saya buka HP lagi gitu. Jadi ini Bapak lagi denger dong sekarang. Enggak, dia lagi keluar. Saya kalau dengar saya nanti nggak boleh. Oh, Lagi ke gitu. pasar. Makanya Ibu naik ya. Lagi ke pasar. Makanya saya naik buru-buru. Karena nggak boleh ngomong Ya, apa-apa. Saya bilang, saya mah- tapi kan ini direkam Bu ya. oh iya, tapi kan dia nggak ngerti. Oh, nggak ngerti ya, oke. Nggak ngerti buka-buka YouTube kan. Oh, iya, 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 Nah, iya. jadi Bagus, bagus. alhamdulillah Biarin gitu, aja nggak sejak ngerti nggak saya- apa-apa Bu. Terus? Sejak saya ketemu Kang Abu, acara Kang Anji, saya berdua tuh yang tadinya suami saya tuh kayak persib bola, Kang. Hmm. Salah sedikit marah, pelanggaran. Oke. Hmm. Kalau dikit pelanggaran, saya bilang saya kayak suami saya kayak persib bola, saya bilang. Tapi sekarang, masya Allah, alhamdulillah Kang nggak pernah marah sekarang Kang. Apa-apa udah diredain. Serius Bu? Ya. Ya demi Allah, alhamdulillah Kang. Masya Marah Allah, itu. kalau
marahnya nggak marah kasar, nggak paling diem gitu Demi kan, satu Allah. hari 2 jam, 3 jam. Sekarang, masya Allah, alhamdulillah Kang. Oh iya Dan iya kemarin mantap. dia juga ngomong kemarin, alhamdulillah saya ada perubahan selama 70%, katanya gitu. Wah, keren. Alhamdulillah. Saya Keren. juga gitu Kang, saya juga yang tadinya saya marah, saya nggak mau kalah, tapi sekarang saya udah redain semua Bu, gitu. apa yang ngebuat bisa Ibu berubah coba Bu? Itu Nah, satu. Nanti saya juga mau nanya sedikit aja ya, jangan jangan terlalu banyak nanti sampai jam 10. Iya, iya. Pengalaman haji yang paling menarik buat Ibu apa? Dua aja pertanyaan saya, dua itu silakan. aja Bu, langsung. Oke, pengalaman haji ya, pengalaman Enggak, itu haji dulu. saya yang Perubahan apa yang Ibu sangat menurut Ibu saya kayaknya berubah deh setelah belajar ini gitu. Apa? saya Kenapa tuh bisa jadi berubah gitu? Terus apa yang berubahnya Bu? kesadaran Kang, kesadaran yang tadi saya emosional, yang Oh dulunya tadinya Ibu emosional ya, oke. yang nggak begitu banget, cuma pastilah manusia pasti ada emosi. Kalau sekarang kita udah ngerti lah, oh iya, dengar Kang Abung begini, saya juga sama Ayah Saipul, saya berdua sama suami juga sama Ayah Saipul, seneng banget sama Kang Abu juga sama. Jadi sekarang kalau mau apa-apa pikir-pikir lagi gitu. Kayak kemarin tuh ada kan saya punya kos-kosan di sini, kerannya dibikin putus. Oke. Biasa kan marah, saya tahan gitu kan, ngapain marah gitu kan, biar aja gitu. Alhamdulillah, jadi sekarang tuh bisa menahan diri Kang, beda banget Kang. Keren Apalagi keren Bu. suami saya Kang, Keren, suami saya tuh Ini yang pemarah saya tapi lihat Bu, baik. Bu, Ibu keren banget. Tapi yang saya lihat tuh kerennya tuh bukan dari kesadaran, tapi Ibu punya kontrakan. Jadi saya pensiun Kang Abu. Ntar kita bagi hasil ya. Oke, siap Oke, Ibu. boleh Bu. Dan terakhir Bu, satu, apa pengalaman haji yang paling menarik buat Bu Tia? Pengalaman haji yang saya ini cerita aja apa adanya ya. Oke. Tadi saya pikir saya seorang pendosa gitu kan. Kemarin kan zamannya kan haji-haji yang tanpa antri, yang apa tuh? Saya pakai visa-visa apa tuh kayak gitu. Oke, oke. Banyak orang nggak bisa masuk Arafah. Saya masuk nomor 1 Kang, masya Allah. Padahal saya mobil ketiga, tapi saya masuk yang pertama kali masuk Arafah. Tendanya belum siap, saya sudah masuk ke dalam. Itu yang saya ke-1. Nah yang kedua itu saya lihat orang-orang haji banyak, tapi kok kenapa gitu Mas menyelamatkan diri sendiri. Saya kan tanpa suami. Jadi mereka tuh ngegandeng istri lah, pokoknya ngelawan diri sendiri lah gitu. Bilang yang kata Ayah Saipul bilang, yang Kang Abu bilang, udah apa namanya rambutnya dibotakin tuh kan, sebenarnya kan udah nggak boleh pelit, nggak boleh apa, tapi saya lihat sama aja gitu Kang. Gitu. Makanya saya bilang saya sampai naik bis kan nenek-nenek, saya sampai teriak, dahulukan nenek-nenek. Saya bilang dahulukan nenek-nenek. Jadi saya haji tuh saya ngurusin nenek-nenek Kang. Kasihan nenek. Mereka nggak gandeng istri lah, gandeng pasangan. Saya bilang ya Allah, kok mereka begitu gitu Kang. Jadi keren sih, nah, Bu. itu yang masih tanya sama Kang Abu tuh dari kemarin sampai saya nggak bisa tidur gitu kan. Yang lepar jumroh tuh bagaimana? Saya artinya tuh apa lepar jumroh gitu Kang? Lepar jumroh tuh apa Kang yang saya tanyain? Makanya itu aja sih Kang yang saya tanyain Kang. Banyak sih Kang sebenarnya mau nanya Kang. Ya kan gini loh Bu, pernah saya bahas juga bahwa kan maksud dari haji itu kan sebetulnya bukan pindah tempatnya kan, betul nggak? Iya iya iya. Karena kan masa di Ternate nggak ada Allah kan nggak mungkin kan. Iyalah, benar banget. Jadi ibu kan ke sana Bu, masa Allah nongkrong di Ka'bah kan nggak gitu kan. Iya, Nah iya, jadi iya. kalau kita bicara dalam konteks itu kan sebetulnya adalah kita mengasingkan diri sesaat untuk melepaskan dari kebiasaan harian, untuk membuat kita juga jadi lebih baru gitu loh Bu. Sehingga dengan kita tawaf tuh, kenapa tawaf melawan jarum jam, ingat pulang, itu satu. Sa'i, kenapa ada lari-lari, ada usaha. Jadi jangan lupa bahwa untuk pulang ada usaha, ada pengetahuan, itu banyaklah ceritanya. Nah, dalam setiap perjalanan kan pasti ada emosi yang tadi Ibu bilang kan. Nah, emosi itu kan dilambangkan dengan jumroh, dilempar tuh si setan-setannya gitu. Jadi jangan sampai di sana setannya dilemparin, balik ke Ternate ditemenin lagi, jangan Bu. Kan udah dilemparin di sana. Kan kalau di sana dilemparin pulang ke Jakarta ditemenin lagi kan gimana kan kayak drama aja gitu ya. Nah, jadi nanti dengan Arafah di situ ada wukuf, kita kontemplasi gitu kan. Makanya puncaknya ada di wukuf gitu. Nah, jadi Ibu tadi bilang ketika Ibu pergi ke sana untuk melayani, ya itu salah satu hal yang menarik kan.
Justru pelayanan itu yang membuat ibu belajar gitu intinya. Jadi banyak pembelajaran saya rasa dalam setiap perjalanan gitu, terutama di kalau dalam tradisi Islam haji gitu. Nah, kan intinya kemabruran bukan waktu di sana, tapi pas pulang pelajaran itu Betul, semua merubah kita nggak, itu aja sih Bu. Nah, itu betul, penting, betul, Bu. betul, Benar. Kang. Nah, yang saya tanya, Kang, kenapa di Ukuf Arafah itu kok mereka kok berlomba-lomba makan gitu, Kang? Mereka Apa? kepanasan, berlomba-lomba makan Indomie, air minum. Saya bingung, kok di Arafah Ukuf kayak gitu gitu. Yang saya bingungin ya kan. Harusnya kan namanya wukuf ya kan, wukuf kan, Iya pengampunan sih. diri atau gimana Ya gitu. itu diperlihatkan, Bu. Ya, itu tuh diperlihatkan orang-orang yang haus dunia. Ya Nah, baliklah Kang, Bu. Kalau kita mau saya kan, ngomongin kalau kita mau ngomongin yang di luar kita, apa kan semua pilihannya masing-masing ya Bu ya? iya, iya, iya. Iya, dengan Nah, pemahamannya Kang, masing-masing gitu. Terus? nah, yang saya mau tanya nih, Kang, saya kan yang apa usaha wedding itu kan berapa tahun? Ada 10 tahun lebih deh ya. Oke. Pasti kan saya kena insomnia. Insomnia sudah akut banget kan, akut banget kan. Saya konsumsi minum obat tidur, Kang, Oke. karena tegang kan sampai. Nah, yang saya heran, Kang, yang saya heran tuh pulang haji sembuh, Kang. Saya bingung tuh kenapa ya, Kang? Ya karena ibu melakukan sesuatu hal yang berbeda selama satuan waktu yang lama kan. Betul. Ibu di sana Di-refresh nggak tubuhnya gitu, mikirin wedding, ibu di sana jam tidurnya juga barengan, ibu di sana gitu. Jadi ya karena ada kita berlatih untuk melakukan sebuah kebiasaan baru, maka pulang ke sini punya kebiasaan baru gitu Bu. Sembuh saya, Kang. Saya bisa minum obat tidur, minum air kelapa. Alhamdulillah sekarang sembuh, Kang. Saya bingung itu, Kang. Iya, Bingung saya tuh. nggak bingung sih kan sekarang udah ngerti ya. Karena ketika Iya, iya. ibu pergi ke sana kan ibu melepaskan kebiasaan lama, jadi pulang ibu punya kebiasaan baru dengan jam tidur yang lebih baik. Kalau di tubuh tuh kan punya body clock namanya ya bu ya, punya jam tubuh dianya lebih selaras lagi. Jadi ya kembali bahwa ketika ibu pergi ke sana sebetulnya ibu lagi melepaskan kebiasaan lama untuk mendapatkan kebiasaan baru, itu aja bu. Oke, Iya, Bu iya, iya. ya. Gitu ya. Oke, oke, Kang. Makasih Jadi banyak, Kang jangan Andri. aneh-aneh, jadi tiba-tiba wah di sana penuh keajaiban apa. Enggak sih Ya, sebenarnya gitu. biasa-biasa aja Biasa aja gitu. sebetulnya mah. Ya. Oke, Bu. Oke, Kang. Kang Abu, sehat terus Kang Abu. Acara Kang Ajit juga ini ngedukung banget. Masya Allah, Ya. saya suami ini selalu standby nih berdua Bu nih nanti rebutan di HP. Soreang tuh ada Abu, ada Mideren, Ibu harus hadir ya. Aduh, atuh jauh tiketnya mahal ke Jakarta Anda masih 3,5. pelit Anda haji ya. Tuh, saya uji segitu aja Anda ya. Nanti maksudnya sekalian nanti sama suami, insya Allah mau ke Iya Jakarta sama sekalian. suami bareng. Pasti saya semperin ke Bandung. Udah rencana banget, Kang. Udah Mantap, rencana Bu. banget. Ya. Ibu Udah sehat, rencana Bapak beli sehat ya. Salam buat Bapak Ibu Amin, keren. amin ya Nuhun. Allah, Atur. amin, Terima amin. kasih, Bu. Makasih nuhun, man, Dadah. Kang Anjrit, Kang Abu, nuhun. Sehat-sehat, Bu. Dadah. Amin ya Allah, nuhun ya. Assalamualaikum, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Katanya haji pelit, Anda pelit Anda. Anda bisa Ke aja Soreang aja nggak mau ya. ke Soreang aja gak mau, apalagi ke akhirat Anda ya. Kayaknya kalau ada flight menuju akhirat nggak laku ya kayaknya ya. Nggak laku kayaknya mah. Kalau surga kayaknya laku. Nah, kalau surga laku. Nggak laku ya teman. Saya Lilis dari Sumedang. Oke. Gimana Teh? Ini Kang mau testi aja waktu bulan apa sih? Desember pernah naik juga ke sini. Saya baru-baru sih gabung di sini gitu. Mm-mm. Awalnya kan saya tuh suka apa sih? Suka gelisah gitu kan, suka eh, menyalahkan diri sendiri gitu ya. Soalnya kan apa sih? Ujian itu rasanya terus aja gitu kan, nggak berhenti gitu. Sampai Oke. juga saya bingung, saya suka apa sih bilang Tuhan itu nggak adil gitu kan, Tuhan itu nggak adil gitu, ngasih ujian tuh banyak banget gitu. Oke. Hmm. Pas saya tuh pas kemarin suami meninggal 5 bulan yang lalu, eh, saya tuh selalu mencari gitu kan, apa sih gitu kan, suami saya meninggal itu kesalahan saya gitu, karena saya nggak bisa urus suami saya maksimal gitu kan, nggak bisa apa sih,
Gak bisa terbaik gitu ya. Gitu. Hmm. Suami saya kan 1 tahun gitu meninggal, berobat gitu, meninggalnya udah 5 bulan gitu kan, 1 tahun berobat gitu kan. Saya Hmm. tuh merasa belum maksimal gitu ngurus beliau gitu. Terus? Eh, Terus, nah dari situ saya tuh bingung gimana gitu kan, sampai pernah saya ngomong gitu kan, buat apa saya juga ibadah, buat apa saya berdoa gitu kan, Tuhan itu nggak apa sih, nggak ngasih, nggak ngabulin doa-doa saya gitu kan, Ya. saya mintanya apa dikasihnya apa gitu kan. Mm-mm. Terus di keluarga juga saya tuh merasa orang yang paling apa sih, nggak nggak ada artinya gitu, soalnya sama ayah sendiri saja saya tuh merasa paling dibenci gitu. Ya, terus? Eh, nah, beberapa bulan setelah itu saya buka-buka HP gitu kan, nyari apalah gitu yang bikin saya, kebingungan saya itu nggak ini gitu kan. Saya nemu Vitika Ngabu gitu tentang ya banyak lah yang terutama ya letting go itu gitu, Hmm. harus bisa apa sih, melepaskan gitu kan, karena saya itu 2 kali ditinggal suami meninggal gitu. Oke. Terus Untuk sekarang apa yang Teh Lilis rasain? sekarang sih aku udah agak lebih tenang. Biasanya saya itu sholat aja udah asal sholat aja gitu kan. Hmm. Eh, Hanya melakukan apa karena sholat itu karena kewajiban gitu kan. Ya. Oke. Kalau sekarang mah kan dulu mah suka sering minta doanya, pengen ini pengen itu. Sekarang mah udah pasrah aja ya, apa aja deh yang Allah kasih ya mungkin itu yang terbaik buat saya gitu. Yes. Oke. Dan eh, saya juga suka bingungnya sekarang, yang masih bingung gitu ya. Eh, Bingung karena saya itu selalu ada rasa apa ya, dosa nggak sih kalau saya nggak apa sih ninggalin orang tua saya gitu, karena kan di sini ayah saya juga sakit gitu. Ninggalin gimana maksudnya, Bu? eh nggak nggak ngurus gitu kan, nggak nggak nemenin gitu kan, karena di sini saya juga diberikan tanggung jawab itu gitu. Selain saya harus urus anak-anak saya harus urus orang tua saya. Iya sih, tapi yang paling terpenting, Bu, dosa terbesar adalah ketika kita sibuk ngurus orang, tapi kita nggak sibuk ngurus diri sendiri sih. Betul. Waduh. Ketika kita merasa berdosa, saya tidak mengurus orang tua, saya tidak mengurus anak, saya tidak mengurus suami dengan baik, kita keluar lagi gitu. Tapi tanpa sadar, diri sendiri yang siap untuk bisa mengurus itu semua, itu nggak pernah diurus, Bu. Mungkin kalau ada bahasa sowan ya, saya senang banget kata sowan ini. Banyak orang yang sowan ke kiai lah, ke orang pintar, tapi jarang sowan ke dirinya sendiri juga gitu. Nah sekarang yang Iya paling sih, jadi yang saya paling juga jadi gimana, Bu? ngerasanya seperti itu gitu. Dari Heeh. dulu saya tuh sibuk urus adik-adik saya, urus Betul. orang tua saya gitu. Ibunya Saya tuh emang merasa ibunya gitu, ada yang urus saya ya. nggak pernah berterima kasih gitu sama diri saya sendiri gitu. Betul. Karena kalau ibu sudah selesai dengan mengurus dirinya, pertanyaan ini nggak akan muncul, Bu. Apalagi pertanyaan-pertanyaan urusannya dosa nggak ya, apa, enggak sih. Karena kenapa? Karena nanti kita ngerti kita akan melakukan secara proporsional gitu. Dan ibu nggak usah ngambil tanggung jawab orang lain gitu. Betul. Karena kita tidak dimintai pertanggungjawaban terhadap orang lain sebatas apa yang sanggup dan mampu kita lakukan gitu. Kan Gak itu perlu poinnya, Bu. gak perlu sibuk ngatur atau gimana ayah, karena bukan Allah kita tuh. Betul. Iya, yang ngatur juga tuh Kang.
Nggak, maksudnya Namanya. ngatur dengan keinginan gitu. Ibu kan tadi punya satu perspektif misalnya, aduh saya tuh kurang baik deh kayaknya ngurus suami apa dan lainnya kan. Berarti kan ibu ngejudge ya. Karena ya maaf Bu, segimanapun orang nggak akan pernah 100% sesuai dengan keinginan orang lain tuh nggak bisa gitu Bu. Iya, saya juga sempat juga gitu ya, ada saudara gitu yang ngejudge karena saya udah 2 kali gitu ya ditinggal suami meninggal. Heeh. Sampai saya tuh eh, dibilang gini, makanya tuh kalau nikah tuh pilih-pilih harus yang ini, harus yang ini. Terus Ya kan ibu yang bilang aja ini kan hidup saya, kamu kenapa kebanyak komentar Betul, gitu, nikah mau milih mau gimana hidup-hidup saya betul, gitu, itu satu. Yang kedua, iya nggak ada kaitan tahu apapun sama suami meninggal 2 kali dengan kekurangan benar, menservis lah apa, nggak ada benar, Bu. benar, Itu kan tergantung kita memaknainya aja. Ini kan kalau sekarang orang memaknainya dengan nggak terlalu gimana, open mind gitu. betul, Duh, aku dosa apa ya? Kenapa dapat suami meninggal mulu? Nanti ibu betul. dengar tuh cerita karena kebanyakan dosa yang tidak melakukan ina itu. Ibu Betul. percaya di situ. Dan saat ibu percaya di situ, ibu akan memiliki kepercayaan diri yang lebih rendah. Gimana ibu akan mencintai ya diri gitu? itulah itu yang iya yang selalu jadi masalah gitu kan, jadi rasanya tuh nggak selesai-selesai gitu kan, udah dari beberapa tahun gitu kan mencari gitu kan, belum ketemu ya malah ujiannya makin banyak gitu. Iya, ya balik lagi kan. Ibu memandangnya masih seperti ujian gitu. Iya, padahal mah itu kesalahan ibu sendiri Padahal yang kan semuanya juga konsekuensi ya. Gitu loh Bu. Nah sekarang kan yang paling terpenting bukan ibu mau ngerubah orang tua, pasangan, anak. Bukan. Ibu rubah dulu pikirannya. Rubah dulu dirinya. Terima dulu dirinya. Sayangi dulu dirinya gitu. Karena segimanapun ibu melakukan belajar kemana-mana nih ya gitu. Tapi nggak melakukan hal yang itu tetap aja akan muter-muter di apa ya, di putaran yang sama gitu loh Bu. Iya sih, kalau saya sih nggak nggak begitu belajar kemana-mana. Saya tekun satu-satu aja dulu Iya. gitu ya. Soalnya saya tuh nggak mau gitu nantinya malah lebih salah pemahamannya gitu. Dan jangan takut salah sih Bu. iya Karena jangan takut salah. dalam kesalahan kita akan menemukan jalan pulang. Kalau kita nggak pernah salah, kita nggak pernah belajar gitu. Gitu loh Bu. Nah Iya, yang jangan bikin salah yang sama gitu ya, jangan. Nah, itu. iya. Nah dari saya tuh suka selalu mikirin apa sih, sibuk ngurus orang lain. Jadi saya tuh merasa bersalah sama anak-anak gitu. Rasanya nggak bisa full gitu sama anak-anak gitu. Saya tuh harus Sama itu mikirin pun ya. orang tua, harus mikirin adik-adik gitu. Pas kemarin juga suami gitu, anak-anak sampai nggak keurus gitu, harus terus aja gitu kan Iya Bu, yang ngurus memikirkan mah orang bukan lain kita Bu. gitu. Kan kita udah tahu ya. Udah tugas kita tuh kan hanya membersamai Bu. Ibu jangan terlalu ngambil peran orang gitu Bu. Betul. Ya, Ibu jangan pengen jadi orang tua yang sempurna gitu. Nggak bisa. Nggak Jangan bisa. pengen jadi anak yang sempurna gitu. Nggak bisa. Kenapa? Enggak Karena sih, kalau jadi anak yang sempurna enggak, cuman gimana ya, eh enggak ada aja gitu yang bisa gantiin gitu, soalnya aduh kalau harus ke sana, kalau nggak sama saya itu gimana, sama siapa, nah suka pikirnya Nah, gitu. sebentar Bu ya. Banyak sekali orang-orang sekarang terutama ibu-ibu ya yang merasa kalau kita berkorban gitu kan untuk orang betul. lain, kita tuh udah wah, calon surga, baik dan segala macam di mata Tuhan. Itu kebanyakan seperti itu. Padahal orang-orang yang seperti itu orang-orang yang bakal tersiksa Anda ya. Betul. Dan Ibu juga penting untuk mendengarkan perasaan sih Bu. Kalau Ibu ngerasa berat ya ngomong. Kalau Ibu merasa nggak nyaman ya bicara gitu. Jangan Nggak ada menutup-nutupi teman keberatan. bicara, soalnya kalau saya ngomong tuh rasanya tuh orang tuh apa sih, anggapnya tuh saya salah, saya Iya, karena tuh Ibu belum apa-apa udah nganggap semuanya salah apa dan lain-lain. Betul. enggak gitu, soalnya saya juga pernah mengalami seperti itu, malahan saya pernah dijudge juga, kamu durhaka, kamu begini gitu, jadi sayanya Terus juga dengan udah judge itu males apa? ngomong. Hah? Apa susahnya sih begitu ada orang ngomong kamu durhaka? Emang udah beres Bu. Iya kayak saya aja Anda ya calon neraka. Emang kenapa? Emang kenapa? Dapat ya Bu ya. Ibu yang paling penting sekarang coba deh uraikan mana yang bisa Ibu lakukan dalam lingkar pengaruhnya
saya bisa ngerjain ini, yang ibu nggak bisa kerjain, udah deh, nggak usah terlalu dipikirin dulu gitu. Udah biarin aja lah. Gitu, karena terlalu banyak mikirin sesuatu yang tidak bisa kita handle, tidak bisa kita lakukan. Akhirnya jadi nggak ngapa-ngapain, udah satu sakit ke dalam, yang kedua juga keluar jadi nggak bagus gitu potensinya gitu. Benar banget. Gitu Bu. Hmm, Oke Bu, iya, iya, iya. sip. Berarti Dan ibu nggak akan sekarang berhenti. yang harus difokuskan terhadap ibu satu ke dirinya ya, itu yang pertama. Udah itu dulu. Itu dulu Bu. Baru setelah itu mulai ke anak gitu kan, sedikit demi sedikit. Tapi dengan ibu benar-benar fokus ke diri juga ya, itu vibrasi keluarnya akan lebih baik. Beda. Dan ibu Cara nggak usah terlalu fokus banyak ke mikirin diri itu omongan gimana? orang aja. Fokus gitu, caranya gimana? Kenapa Bu? Paling lebih fokus gitu. Fokus gitu ke diri gimana caranya? Nah, biar lebih fokus ke diri, ibu beneran kerjain apa yang kira-kira perasaannya enak buat ibu. Itu aja dulu. Benar. Belajar Jangan ketika nggak enak, aku nggak gitu. Ketika oke, aku kerjain deh gitu. Yang beneran itu ada dalam lingkar pengaruhnya. Kan ada 3 nih ya. Lingkar pengaruh, lingkar perhatian, dan lingkar peduli. Kalau pengaruh, apa yang beneran saya bisa lakukan? Merespon misalnya, merubah perilaku. Tapi kalau lingkar perhatian, aku tuh perhatian banget sama dia, gimana ya dia lebih baik. Urusannya dia, kita juga nggak bisa ngapa-ngapain kalau dianya nggak mau, misalkan gitu Bu. Benar. Gitu. Ibu udah nonton Letting Go belum? Udah kemarin yang kata Kang Abu itu lihat yang dari 20 ya 28 29 itu. Nah, ibu nonton yang ketiga-tiga deh, yang terakhir. Pasti ibu ngerti. Atau dari 32 ke 33 aja, itu lagi bahas banget tentang itu. Oke Bu? Bu ya. Ya. Bu, berhentilah menjadi orang baik, tapi mulailah menjadi orang sadar. Iya, lagi Orang belajar sadar ini sekarang tuh juga. Bu, jangan Lagi baik. belajar soalnya. Itu keren. Nah, itu orangnya gimana ya? Nggak tegaan gitu. Iya, itu tuh Iya. ibu tuh sosok baik gitu yang kayak gitu tuh. Orang yang baik tuh pasti Bukannya sok susah, Bu, baik tapi orang gimana yang ya? sadar. Emang gitu. Apalagi kalau saudara gitu kan. Nggak bisa nolak gitu. Iya, nggak bisa nolak kan orang jahat sama dirinya sendiri tuh, ya baik sama orang Nanti- gitu. Makanya ibu Iya, tersiksa iya, kan iya. sampai Saya nangis-nangis juga kayak ngerasa gini. gitu. Saya itu orang yang paling jahat sama diri saya sendiri gitu. Tapi Iya, jangan gitu itu juga Bu, lebih udah. jahat, Bu. Ya, sip Bu. Yep, ya, makasih Kang Abu. Ya Bu ya, sadar sekarang akan diri ya, diri ini harus dirawat Bu ya. Jangan orang lain dulu, ibu dulu, oke? Ya, ya siap. Ya, udah Bu. Nah, Assalamualaikum. Tenang aja Bu. Ya, Ya, semangat Ibu, semangat. Wah itu yang paling sangat bener-bener apalagi di zaman sekarang ya terutama banyak orang yang merasa ketika kita berkorban atau gimana tuh merasa itu tuh udah paling Top. pokoknya udah di sisi Rasul aja tingkatannya. Kalau kita kayak gitu. Iya. Iya bener Kang. Bener Kang. Dan itu jangan-jangan nah, Baru datang Selena gemes. ya. Terima kasih. Wah keren banget itu ya. Iya baru ngelihat ya. Makasih. Ya, semoga ada 3. Oke. Nah, mulai. Nah, thank you banget Kak Selena gemes. Oke silakan Udah dari ya, jadi- awal kok ngikutin. Oh udah dari awal Kak Selena gemes. Aduh makasih Kak Selena. Silakan Ya jadi balik sih Kang. Jangan wah. Itu Kang. Ya. Nah ini makin sini tuh jadi makin gak enak Kang. Staff ya ini. Kesan Gemes makasih ya. Aduh Staff. makasih. Ya, many thanks ya. Thank you banget karena orang yang sudah sadar di sini yang saya lihat hanya Kak Selena aja. Oke. Ya, sadar paus ya. Udah, cukup makasih. Oke, silakan. Iya. Nah, jadi ya balik Kang. Apalagi kalau itu dipupuk Kang. Oke. Karena kan ya mau nggak mau ya ada mindset bahwa kalau aku mendidik kamu, semoga kamu nanti ketika aku tua aku dirawat sama kamu gitu. Benar ada mindset seperti itu. Mm-mm.
harus baik loh ke anak. Nanti kamu udah tua, kamu gak diurus loh. Ada Nah, kayak gitu mindsetnya. Kang, gimana coba Kang? Serius, itu ada mindset seperti itu. Iya, kan orang tua juga jangan-jangan nyuruh anaknya sholat bukan karena anaknya suruh sholat, karena dia Betul. takut masuk neraka gitu. Iya, takutnya anaknya tidak melakukan sholat, jadi dia mau mengambil ganjaran dari anak yang soleh. Betul, Kan kalau anak yang soleh kan bisa ngebantu kita katanya nanti di akhirat gitu kan. Makanya betul. anaknya wah dipupuk aja suruh sholat, suruh baik, suruh segala macam. Heeh. Oke. Iya. Ya akhirnya kan jadi transaksional terus gitu loh Dari Kang. jadi transaksional lah. Sama kayak tadi Bu Lilis tadi kan bilang saya tuh doa apa yang saya pengenin nggak kejadian. Nah emang Tuhan divisi pengkabulan pengennya kita kan bukan ya? Bukan. Iya. Coba bayangin ya. Kepala orang kan jutaan umat nih ya, beda-beda. Mm-mm. Ada yang pengen ini, pengen itu, pengen wah gitu kan beda-beda. Coba kalau dikabulin semuanya. Pusing kan. Dan yang paling sibuk tuh malaikat pencabut nyawa Kang. Wah tiap detik. Wah itu kan kecepatannya. Nyambut di sini gitu. Wah Cabut di pusing sini. Kang. Waduh, ini lagi nggak doa nih, pengen itu mati. Deks. Set, langsung pergi gitu kan. Nah, habis gini ada ya gitu kan. Bayangin ya. Bayangin. Makanya siapapun yang menyalahkan Tuhan tidak mengkabulkan, bukan Tuhan yang tidak mengabulkan, melainkan doamu atau vibrasimu atau caramu yang salah untuk meminta itu ya ayah. Anjay. Wah, ini jembatan-jembatan aja sih udah cocok sih ya. Udah cocok ya, jembatan-jembatan aja udah cocok lah ya. Tapi coba di hari Sabtu Kang sendiri, Kang. Kalau lebih aman. Oke. Apa ya? Hah? Iya, silakan ke pasar aja. Tuh. Lanjut, ah. Lanjut ya. Siap. Siap. Teman-teman maaf, kita lanjut ya. Itu bentar. Pundurin, jangan dulu dibuka ininya kaca mobil, kaca ininya. Oh, kan motor ya udah sok atuh. Ini si ibu ini lagi. Saha Kang? Udah itu si ibu itu mah tuh. Nah, coba dong yang bening-bening dikit biar. Ya, coba nih ada si Chen I, halo. 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 Halo, Bu. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam pagi. Pagi, siapa di mana nih? Saya udah pernah naik, udah sering. Oh, udah sering. Oke. Tapi akunnya ganti ya? Pokoknya ganti. Akunnya? Dulu itu IMAS 91, sekarang ganti. Oh iya makanya. Ya udah, nggak apa-apa. Silakan. Kenapa? Enggak, aku cuma pengen kayak yang Itu tuh mbak yang di Taiwan kan? ya. Ya. Testimoni, Bu. Mau testimoni? mm-mm. Silakan. Si Yang- CNI artinya apa sih? Ya, si Chen I Chou tahu tuh. Apa itu artinya sih? Enggak ada artinya itu. Anak-anaknya majikan. Oh namanya? Ya, Oh iya. Oke. ya ini kan tadi dengerin yang si Cece yang tadi naik kan. Oke. Ya. Selalu dengerin kalau misalkan orang ngomong selalu kayak nggak enak hati atau gimana gitu kan. Nah itu yang saya alamin dari saya dulu, maksudnya udah 10 tahun yang lalu saya alamin kayak gitu. Nah, ini Saya pernah testimoninya. bilang, Ada yang pernah. Silakan. ya, saya kan pernah ngomong sama Abu waktu pertama saya naik ya, A. Ya. Saya pernah bilang sama Abu saya gampang Ke-trigger. marah, gampang ke-trigger Abu kan, karena Abu terus Abu bilang lihat letting go, terus aku jalanin terus kan, aku nggak pernah yang dengerin omongan orang. Tadinya kan misalkan orang ngomong apa terus aku langsung kayak marah, Iya, sakit hati atau terus apa ya? emosi gitu. Terus akhirnya sekarang setiap ada orang ngomong kamu kok gini-gini, emang iya aku kayak gini, emang ngerugiin kamu, aku bilang gitu Wah, pasti. keren nih. Iya, jadi di hati aku selalu ngomong aku sangat berharga kok gitu. Aku jalan kayak gini, aku jalanin sendiri gitu. Gak pernah aku ngerugiin orang lain kayak Betul. gitu. Terus Keren. selalu Abu sampai sekarang masih ada yang kayak ngomongin,
lu tuh bodoh. Terus kalau gua bodoh, emang ngerugiin lu. Masalah buat lu. Kayak gitu. Keren, keren, Jadi, keren. Mbak, ya, sebentar. gimana? Sebentar Mbak Suciati, pernah nggak ada yang ngomong kayak gini, kamu janda, gak enak kamu ya? Ada gak ya? Ya nggak bisa lah, kan dia juga belum nyobain. Gimana? Gimana caranya ngomong nggak enak coba? Jangan ngomong-ngomong janda atuh aja. Oh ya maaf. Ya barangkali ada nggak yang kayak gitu sama kamu gitu? Ada. Gak ada ya? Oke. Silakan. Ya, maksudnya jangan pernah kita musingin omongan orang lain. Kita selalu fokus aja sekarang mah apa yang bisa bikin kita happy ya kita lakuin aja. Jadi kalau misalkan ada yang orang ngomong, cukup didengar aja, nggak usah dimasukin ke sini gitu. Kita jalanin hari-hari kita aja apa yang menurut kita baik, nggak usah pengen dicap jadi orang baik gitu. Wah, nah ini nih Keren. Terus saya ingat lagi omongan yang kemarin Pak Bardi, katanya orang yang sukses adalah orang yang selalu menjaga syukurnya. Ya udah, kita syukurin aja apa yang sekarang ada di depan mata kita. Ibarat kata kita mata masih bisa ngeliat, kita masih bisa bernapas, keren. kita masih bisa kerja, tangan kita masih gerak. Itu yang setiap hari harus kita syukurin gitu. Ya. Wah keren ini ya. Dan Mbak Ima, ada yang nanya tuh, emang bisa gitu ya? Buat sebagian orang yang belum mengalami ini sesuatu hal yang Sulit. nggak mungkin. Betul. Susah. Betul. Aku Susah. tuh Betul ya? Mbak Ima soalnya pernah mengalami yang Ini asalnya Mbak kan Ima pernah. dulunya kan dia bilang tadi dulunya naik kayak gitu dia. Waktu pertama naik kan komplain mulu nih waktu Betul. Mbak Ima. Aku tuh ini ginilah, itu ginilah Betul. gitu. ya, Nah, aku pernah bertanya sama Abu kan waktu itu, Abu, takdir itu gimana sih? Gitu kan. Nah, aku dari situ, oh iya, ternyata aku tuh nggak pernah sadar, oh ternyata ada darah yang ngalir di badan kita. Ada jantung yang berdetak di tubuh kita. Gitu. Ada hati yang merasakan. Jadi kita harus tahu darah kita ngalir, oh ada Tuhan di situ gitu. Ada Tuhan yang ngalirin darah ke badan kita. Gitu. Ada napas yang siapa sih yang bisa gerakin napas gitu. Maksudnya tuh gitu. Udah. Ya. Kang, Kita ternyata masih Tuhan ada di terlibat. Taiwan, Kang. Kita ke Taiwan yuk. Bu Ima, nanti DM saya, nanti saya daftarkan jadi ustazah ya. Ya, saya daftarkan Belum jadi. seperti itu. Pokoknya harus jadi ustazah Anda ya. Saya, Abu, kan dulu waktu tahun 2020 saya tuh anak saya meninggal. Terus saya kok hampir gila, Abu. Kadang saya bertanya itu. Jadi pertanyaan saya itu udah kejawab semua di sini di rest area 89. Udah, saya pernah naik di Kohen, kata Kohen, saya merasa bersalah kepada anak saya. Saya melakukan kesalahan, kayak merasa saya itu sampai sekarang loh kok. Saya merasa bersalah anak saya meninggal karena saya gitu. Merasa saya bersih begitu. Tapi sekarang loh, kematian itu apa bisa saya pegang? Nggak bisa. Kematian itu milik Tuhan. Mau kita tahan pun, kalau udah waktunya meninggal, ya udah Tuhan bakal ambil. Keren. Keren ini ya. Terus itu 2 hari kan Abu, anak saya pertama hari Kamis meninggal. Besoknya kakak saya meninggal. Itu kayak dunia itu kayak gelap gitu, nggak bisa kayak bener. Oke. Rasanya tuh udah, terus pokoknya kayak dari lulus sekolah sampai saya menikah sampai saya pergi ke luar negeri itu kayak campur aduk lah gitu, kayak di atas gitu, kayak kita tuh nggak berjalan di badan kita gitu. Saya ini kayak lagi apa sih gitu, saya itu lagi ngapain sih gitu, saya itu harusnya gimana sih gitu. Oke. Kayak tapi sekarang kayak tenang gitu, kayak damai gitu. Pokoknya nggak bisa di pertanyaan-pertanyaan yang dulu saya kayak tanya, kenapa sih saya gini? Kenapa sih jalan hidup saya begini gitu. Sekarang udah kejawab kayak, oh ya udah emang tujuan hidup kita ya seperti ini. Kita tinggal melangkah aja biar Tuhan yang apa rencana kita ya, kalau misalkan gak sesuai ya mungkin udahlah, emang ini udah jalannya begini, terima gitu.
Keren. Keren banget. Boleh tepuk tangan lu dong. Saya ingat banget ya waktu Mbak Ima ngomong tuh ya penuh dengan emosi. Wah, Pertanyaannya tuh lagi agak sedikit kesel. betul. Terus sekarang lagi ngedenger ton ngomongnya aja apa namanya ya kalau kita Santai ya. ngomongnya santai terus ya itu tuh teman-teman saya rasa kita bisa ngerasain beneran sesuatu yang sudah dialami itu pasti punya power gitu. Benar. Dan statement-statement Mbak Ima tadi tuh powernya gede banget dalam artian saya udah ngalamin, udah melampaui itu, tidak mendinai lagi. Dan yang paling keren yang dilakukan Mbak Ima waktu itu dan sampai sekarang berarti kan karena ini terjadi gitu. Nomor satu nerima dulu gitu. Iya, bener, Gitu. bener Karena banget. waktu itu Mbak Ima tuh kan ngeyel ya, nggak mau nerima, nggak bisa kan Enggak, harusnya. Nggak bisa kan harusnya gitu, banyak gitu banget iya, gitu. Nah, dan ya itu terbukti lagi bahwa penerimaan itu puncak dari semuanya sih gitu. Jadi pelajaran Dokter Rama kemarin ngomongin tentang acceptance gitu ya, perception sama expectation itu memang 3 hal yang paling penting sih dalam perubahan. Mbak Ima, thank you. Thank you banget Mbak Ima ya. Terima kasih. Sehat-sehat ya. ya. Buat yang Cece yang tadi aja gitu, maksudnya apa sih belajar juga dari orang lain, bukan belajarnya apa. Emang setiap perjalanan kita beda-beda ya. Cuma kita bisa samalah dalam penerimaan itu gitu. Ya udah syukurin aja dulu. Kita nggak usah apa sih kayak caranya gimana. Ya syukurin aja dulu gitu. Kita masih bisa bernapas, nggak usah kita peduli kita harus begini sama orang lain, harus begini sama orang lain, jangan. Kayak maksudnya, oh iya, saya ini masih sehat, masih bisa ngelihat anak-anak, masih bisa makan gitu tuh ya udah disyukurin aja yang itu, nggak usah yang udah nggak ada mah nggak usah ditangisin, nggak usah merasa bersalah lagi Wah, kayak keren gitu. nih. Keren. Keren banget, Jangan thank you merasa banget ya. bersalah. Ya, Mbak Ima. jangan merasa bersalah. Suami Betul. kita udah meninggal ya udah. Tuh, Betul. kita syukurin aja. Kalau misalkan bisa berdoa ya doain aja kayak gitu. Oke. Oke, thank you. Mbak Mbak Ima, Ima, thank terima you kasih ya. banyak untuk Sama-sama. motivasinya. Sehat Buat selalu. teman-teman di sini semuanya yang duda tapi udah sadar, tolong ikuti Mbak Ima ya. Dadah. Nah, aku duda sih. Sehat-sehat ya. Sehat-sehat selalu. Silakan Thank you, berteman Mbak Ima ya. bersama Mbak Ima. Dadah Thank Mbak you Ima. ya. Aduh, semoga Kang Oke. kita harus memanifestasikan ke Taiwan Kang kayaknya ya. Iya, itu keren banget ya bisa sampai kayak gitu ya. Heeh. Ada darah yang mengalir di tubuh kita, ada jantung yang berdetak, ada hati yang merasa. Siapa sih yang bisa mengatur napas ini? Coba awah, keren banget. Bisa sampai kayak gitu. Jumatan udah oke lah. Udah oke lah Udah ya. oke ini. Sesi 1 dulu aja cobain Kang, setengah-setengah. Sesi 1 ya. Setengah main aja dulu coba Kang. Kalau nggak pas JR Kang jam 10-nya pagi-pagi latihan dulu. Latihan dulu. Aduh Kang, nuhun pisan. Aduh saya tuh pengen lebih lama tapi harus siap-siap abis ini. Waduh, bisa. Oh iya bener ya hari ini. Oke. Ntar besok kela Kang, benar Kang. Besok teh hari apa ya? Wah besok juga sama sih. Ya udah, kita kan ngikutin aja ya Kang ya. Siap. Alhamdulillah kemarin kan udah ada lama-lama lumayan lah ya Oke, untuk nambah durasi. Kang Anjrit hatur nuhun. Sama-sama. Saya penutup ya dari semua statement ini mungkin gini. Ketika orang takut akan mati, sejatinya dia tidak takut akan matinya tetapi dia takut akan konsep mati. Betul. Ya, yang ditakuti adalah konsep yang sudah masuk ke dalam pemahaman dan pemaknaan. Ketika dia takut akan hidup, konsep hidup yang dia takuti. Ketika dia takut akan masa depan, konsep masa depan yang dia takuti gitu. Betul. Sehingga penting untuk menyadari mana hidup dan aksesoris hidup. Benar. Ketika kita sibuk dengan aksesoris hidupnya, kita lupa bahwa kita ini adalah hidup. Maka ada hidup dan ada drama hidup. Mana yang lebih dikasih makan, dia yang akan tumbuh. Kalau tiap hari kita ngasih drama hidup, maka hidupnya akan penuh dengan drama. Gitu Kang kira-kira. Ngeri banget teman-teman ya. Konsep mati itu apa? Di kuburnya kita ya, disiksa segala macam. Itu maksudnya ya. Ketakutannya. Ketakutannya. Konsep dalam hidup juga apa? Konsep masa depan. Wah, masa depan kalau tua, kalau bangkrut, kalau apa misalkan gitu. Betul. Itu ketakutannya ya. Dan Betul. begitu pula dengan konsep-konsep yang lainnya teman-teman ya. Jadi kasih makanlah hidup kalian, jangan drama kalian. Mantap, keren. Kang, nuhun pisan ya. Oke. Ya, ditunggu Jumatan, Kang ya. Siap. Pokoknya kalau Kang aja jadi khotib, saya langsung jadi saf pertama. Nah, ya.
Nuhun pisan Thank you Kang banget. Andri, Teh Ajang, Guni sehat semua teman-teman, semua sehat, semangat, love you all. Love you all. Bye bye.